Temenin aku bikin bayam crispy yuk guys. Garing banget. Oke, ini aku ambil dulu bayamnya di belakang rumah. Aku pilih daun bayam yang agak lebar. Nah, aku ambil bayamnya sedikit dulu, takut aku nggak suka nanti jadi mubazir deh. Lanjut, bayamnya aku cuci dulu. Nah, ini untuk bayamnya udah selesai aku cuci. Lanjut, aku mau siapin tepungnya guys. Nah, untuk bahan yang aku pakai udah aku tulis ya guys. Semua bahan tadi dicampurin, terus diaduk-aduk, dikasih air sedikit demi sedikit, diaduk-aduk lagi. Setelah semuanya siap, lanjut goreng deh. Ini gorengnya jangan lama-lama ya guys, terus apinya sedang aja. Nah, sekarang bayam crispy-nya udah jadi guys. Langsung aja mau aku cobain. Aku mau coba yang ini dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Garing banget. Enak guys. Aku mau nyoba pakai saus guys. Enak gak ya? Enak guys. Bumbu bapak kemarin kita masak pakai bambu guys, yang bikin rasanya tuh makin enak. Harus masak nasi lebih banyak nih. Ditambah ada tumis pedas pakis kesukaan aku juga. Kemarin kan habis nyari sayur pakis, aku sama bapak tuh jenguk bubu guys, dan bubu bapakku tuh banyak dapat ikan lele. Sebenarnya dapat ikannya kemarin tuh lebih banyak dari ini guys, tapi sebagian ikannya tuh udah metong. Kita bawa pulang yang masih hidup aja. Oke, ikannya mau dibersihin dulu sama bapakku, dan aku mau bersihin pakis. Kalau di tempatku ini namanya pakis ikan guys. Pakis ada beberapa macam ya, dan gak semuanya itu bisa dimakan. Dan menurutku pakis jenis ini yang paling enak guys. Belum juga mulai masak udah hujan aja. Untung tadi bapakku udah pasang terpal. Ini untuk perbumbuannya udah siap. Sekarang langsung kita masak. Pertama aku masukin perbumbuannya dulu, habis itu masukin air yang udah diracik, dan terakhir masukin ikannya. Tinggal tunggu matang aja, kita masak kurang lebih 40 menit. Sambil nunggu ikannya matang, aku mau masak pakis dulu guys. Ikan bambunya udah matang, ini aromanya semerbak banget guys. Menu sederhana yang bikin boros nasi nih guys. Kalau udah berburu keong terus lanjut metik sayuran gini, waktu tuh berasa jalan cepet banget guys. Sibuk ngumpulin ini itu, tahu-tahu udah gelap aja. Siap-siap dulu apa aja yang bakal dibawa. Yang pastinya itu keranjang sama ember ya guys, buat tempat keongnya nanti. Gara-gara gini enaknya minum yang seger-seger ya guys. Kemarin aku lihat di FYP Wulan Guritno minum Cimory yogurt drink zero sugar. Rasanya ternyata beneran enak, seger banget, gak asem tanpa tambahan gula. Beneran seger tanpa sugar. Oh iya guys, aku mau ikutan nyebur cari keong juga, soalnya luka di kaki aku tuh belum terlalu kering. Selain karena itu, aku tuh juga takut kalau mau nyebur di sini karena katanya ada lintah guys. Jadinya aku yang pegangin wadah keongnya aja ya. Selesai cari-cari keong, kita lanjut metik sayuran. Kayaknya belum banyak deh yang bisa dipanen guys, tapi nanti tuh kalau udah keliling-keliling pasti bakal penuh juga kok keranjang yang kita bawa. Karena belum ada buah labu, jadi aku mau petik pucuk labunya aja deh. Pucuknya juga enak loh guys. Kalian udah pernah belum makan pucuk labu? Gak kerasa ya guys, udah gelap aja, tapi ini kita mau metik terong dulu. Dan tadi tuh bapakku ada dapet durian loh guys, tapi duriannya belum matang, durian yang diruntuhin monyet. Lumayan lah ya.
Ke sungai meluap guys, dapat banyak ikan dari hasil tangkap langsung. Pakai tangan aja udah cukup, nggak perlu pakai jaring ataupun pancing. Udah sekitar 3 harian ini cuacanya tuh bagus setelah beberapa bulan hujan terus guys. Hari ini aku mau tangkap ikan di tempat yang biasanya ikan tuh kejebak setelah sungai meluap. Tadi adikku udah duluan berangkat nyari ikannya dan ternyata pas aku nyampe udah lumayan banget dapet ikannya guys. Jadi nggak sabar dia pengen ikutan nangkep ikan juga. Oh iya guys, untuk airnya ini dangkal ya. Dapat. Siapa sangka di sini kita juga dapet ikan gabus yang ukurannya tuh cukup gede. Tadi nangkepnya susah banget tahu. Udah kita kepung tapi tetap lolos juga. Terus tadi tuh ikannya udah kepegang sama aku guys. Tapi karena ikannya kaget dan akunya juga ikutan kaget, jadi nggak ketangkep deh. Dapat. Di sini aku lihat ada tutut, jadi aku ambil tutut juga. Soalnya adikku suka banget sama tutut. Nah kita udah selesai tangkap ikannya. Sekarang aku langsung aja ke sungai buat bersih-bersih. Tadi ada ikan yang di toples juga belum aku satuin dan aku mau satuin dulu. Kita lihat seberapa banyak dapet ikannya guys. Wow, alhamdulillah. Aku mau berenang-berenang dulu. Tapi aku baru ingat tadi makku minta dibawain kangkung guys. Di balik rerumputan yang ada di dekat sungai tadi ada kangkungnya loh. Aku mati kangkungnya lumayan banyak soalnya kita sekeluarga tuh pada suka sama kangkung guys. Apalagi kangkung jenis ini enak banget. Guys, kalau kalian ngerasa videonya tuh kurang panjang, kalian bisa langsung aja nonton di channel YouTube aku ya. Videonya lengkap sampai ke video masaknya juga. Dari kemarin tuh aku pengen banget makan jamur goreng kering guys. Mumpung hari ini cuacanya bagus, langsung deh aku cari jamur. Sekalian panen pisang di belakang rumah juga. Ini aku nyari jamur sawitnya pas siang-siang, soalnya kalau udah sore tuh biasanya banyak juga yang nyari jamur guys. Walaupun ini aku datangnya lebih awal, tetap keduluan dong guys sama orang. Mana tadi tuh aku lihat mereka udah banyak lagi dapetnya. Tangkas sebelah sini kayaknya juga udah ada yang nyari deh guys. Soalnya aku perhatiin udah banyak tangkas yang dibolak-balik gitu. Terus ada bekas jamur yang baru dipetik juga. Baru sedikit banget dapetnya guys. Ya udah kita cari lagi. Setelah keliling-keliling tangkos ya aku dapetnya cuman segini guys. Alhamdulillah rata-rata jamurnya tuh bulat-bulat. Langsung aja aku bersihin jamurnya dan nanti mau langsung aku masak goreng kering guys. Jamur sawit gak bisa disimpan lama-lama ya, soalnya cepet banget busuk. Jadi kalau udah dipetik sebaiknya langsung dimasak. Sebelum lanjut masak jamurnya, aku mau panen pisang di belakang rumah dulu. Aku sama mak mau bikin keripik pisang coklat guys. Oh iya, aku mau sedikit cerita. Jadi pohon pisang ini kemarin tuh aku beli online guys, karena katanya ini tuh pisang 1000. Itu loh guys yang buahnya banyak panjang gitu. Tapi pas bapakku tanam dan sekarang udah berbuah, hasilnya tidak sesuai kayak yang ada di foto guys. Tapi untungnya rasa pisangnya tuh enak guys. Sampai tetanggaku tuh minta anak pisangnya buat ditanam juga. Sampai sekarang kita nggak tahu nama pisangnya pisang apa. Kalau dibilang pisang 1000, tapi buahnya nggak kayak pisang 1000. Buah yang bikin kurang afdal kalau nggak ada pas bulan puasa. Ya bener, kolang-kaling guys. Nah hari ini yuk temenin aku panen dan mengolah kolang-kaling. Hari ini aku mau panen kolang-kaling guys, soalnya kalau nggak buru dipanen nanti malah ketuaan. Sebelum itu aku mau siap-siap dulu pakai day cream dari G2G. Bikin muka aku langsung kelihatan lebih cerah, terus satset dan tahan lama lagi. Pohon kolang-kalingnya ini tinggi ya guys, jadi aku pakai egrek buat ambil kolang-kalingnya. Tuh buahnya guys. Tapi ini tuh belum bisa dipanen semua, soalnya tadi aku cek masih ada yang muda banget. Kita kolang-kaling kalau kena kulit bikin gatel-gatel guys, makanya ini aku ekstra hati-hati pas pegangnya. Sekarang kolang-kalingnya kita masukin ke karung.
berat juga ya guys. Dan ini tanganku rasanya udah gatel-gatel, soalnya tadi nggak sengaja kena getahnya. Jadinya aku mampir dulu ke sungai buat cuci tangan. Malah kebablasan nyebur guys. Seger banget. Daycare yang aku pakai tadi masih tahan lah guys. Ada ipun guys. Sayangnya aku nggak bawa alat tangkap ipun. Kapan-kapan aja ya kita cari ipun. Kolang-kalingnya ini mau aku bikin es, soalnya udah kangen banget sama es kolang-kaling. Pertama, kolang-kalingnya direbus dulu sampai matang kurang lebih 2 jam guys. Terus kita keluarin kolang-kalingnya, bisa dicangkil-cangkil kayak gini, dan jangan lupa matanya dibuang. Nah, ini kolang-kalingnya yang udah dikupas guys, dapatnya segini. Direbus lagi sekitar 10 menit, habis itu dimasak lagi pakai tambahan gula, sirup, dan air. Masak sampai menyusut, jadinya kayak gini. Tinggal tambahin selasi, es batu, dan susu, aduk-aduk, udah jadi deh. Rasanya beneran enak banget, kenyal, manis, dan segar. Terbayarkan sudah semua proses dari panen sampai ngolahnya guys. Tapi kasurku udah rusak guys, jadi aku mau bikin yang lebih tahan lama pakai lidi nipah. Semoga nanti malam gak hujan ya, soalnya aku mau ke pasar malam. Tadi mau aku beli miso, jadi aku mau makan miso dulu sebelum berangkat ambil lidi nipahnya. Tapi kayaknya ini cuaca nggak memungkinkan ya guys, soalnya udah mendung banget. Tuh kan hujan, besok aja deh. Soalnya aku lagi menghindari banget yang namanya kehujanan guys. Ini aja aku masih pilek, belum sembuh-sembuh. Nah, aku udah nyampe ya guys di tempat nipahnya, dan aku pilih-pilih dulu lidi nipah yang sekiranya bagus buat dibikin sapu. Aku mau cek buah nipah ini dulu guys, sudah ada isinya belum ya? Lumayan juga nih. Ternyata belum ada isinya. Nanti deh sebelum pulang aku mau cari buah nipah dulu. Sekarang fokus dulu ke tujuan utama kita, yaitu mau ambil lidi nipah. Oh iya, buah nipah ini serbaguna banget loh. Buahnya bisa dimakan, rasanya manis, kenyal, terus lidinya bisa dijadiin sapu yang kuat dan awet. Nah, daunnya juga sering dipakai buat banyak hal, mulai dari bahan atap rumah tradisional sampai dijadiin selongsong rokok tradisional loh. Dan katanya umpun nipah juga bisa dimakan guys, tapi aku belum pernah coba sih. Mungkin kapan-kapan ya kita coba masak umpun nipah. Pokoknya satu tanaman bisa dipakai untuk macam-macam kebutuhan sehari-hari guys. Terus di video aku bikin es kulkul buah nipah kemarin, banyak yang ngira kalau buah nipah sama kolang-kaling itu buah yang sama, padahal berbeda. Bentuknya emang mirip ya, kenyal-kenyal gitu. Kalau kolang-kaling itu dari buah aren guys, dan sebelum dimakan harus diolah dulu. Sedangkan kalau nipah ya dari pohon nipah, pohonnya aja beda loh. Terus nipah tuh bisa dimakan langsung tanpa diolah dulu. Jadi walaupun sama-sama enak dimakan, sumbernya, rasanya, sama cara ngolahnya jelas beda ya. Nggak kerasa udah selesai aja bikin sapunya. Sapu lidi nipah ini lebih awet dari sapu lidi kelapa guys, soalnya lidi nipah tuh seratnya lebih padat dan kuat, jadi nggak gampang patah meski dipakai tiap hari. Cocok banget buat nyapu halaman atau dijadiin sapu kasur. Oke guys, sekarang aku mau ke pasar malam dulu, mau cari jajanan enak guys. Kalau udah ke pasar malam tuh bawaannya pengen jajan terus. Ini bakal jadi yang pertama, ternyata enggak juga guys, padahal aku berangkatnya pagi-pagi loh. Udah gitu ini aku metiknya tidak bisa bersantai-santai ya guys, harus cepet-cepet, soalnya di belakang aku tuh udah ada juga yang nyari jamur. Kayaknya mereka nyari jamurnya tuh udah dari tadi subuh guys, soalnya aku lihat udah banyak banget dapetnya. Jamur yang dari tadi aku petikin itu cuman satu tumpukan tangkos saja guys. Lumayan banget kan jamur di tumpukan tangkos yang ini. Dan ini enaknya nyari jamur sawit pagi-pagi gini guys, rata-rata jamur yang kita dapet tuh yang masih bulat-bulat. Nah, sekarang aku mau pindah tangkos dulu guys. Ternyata udah ada juga yang nyari di tangkos yang ini. Alhamdulillah guys, tangkosnya kan aku bolak-balik, ternyata masih ada jamur dan masih lumayan banyak jamurnya. Masih ada rezeki aku di sini guys, walaupun nyari sisaan. Ini tangkosnya lembab banget ya guys, soalnya di tempatku sekarang tuh masih musim hujan. Kalau di tempat kalian gimana? Musim hujan juga nggak? Pindah tangkos lagi. Untuk tangkos yang ini tuh belum terlalu lama guys, baru mulai ditumbuhin jamur sawit, jadi jamur sawitnya tuh belum terlalu banyak guys. Ini setelah aku bolak-balik dapet juga jamurnya segerombol, tapi ukurannya tuh belum terlalu gede. Dan untuk jamur sawit yang masih kecil-kecil banget itu aku tinggal ya guys, biarin jamurnya gede dulu.
satu kantong jamur sawit.